Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Doni Burhan Nur Hasan LCMA selaku pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, dan teman-teman 1B Ekonomi Syariah yang kami sayangi dan cintai. Fauza sebagai presentator ke-1, Hilda sebagai presentator ke-3, Haini sebagai moderator dan presentator kedua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari qasas fi Al-Quran. Menurut bahasa, kata qasas jamak dari kisos yang memiliki arti kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah, qasas fi Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Adapun tujuan dari qasas fi Al-Quran yaitu yang pertama, menegaskan kenabian, yang kedua, menegaskan kesatuan agama samawi, yang ketiga, menjelaskan karunia Allah atas hamba-hamba pilihannya, yang keempat, menegaskan hati Nabi dan kaum mukmin, dan yang kelima, menegaskan kesatuan metode dan gaya dakwah para nabi. Kemudian ditinjau dari segi pelaku itu ada 4. Yang pertama, malaikat, contohnya seperti kisah Nabi Sulaiman, Fir'aun, dan Maryam. Yang kedua, jin, contohnya seperti kisah malaikat yang terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 69-83 yang mengisahkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Lut dengan menjelma sebagai seorang tamu. Yang ketiga, manusia, contohnya seperti kisah yang digambarkan oleh jin. Dan yang keempat, binatang, contohnya itu seperti kisah burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Kemudian ditinjau dari jenisnya, ada 3. Yang pertama, kisah sejarah. Kisah sejarah itu berkisar tentang kisah-kisah sejarah seperti para nabi dan rasul. Yang kedua, kisah perumpamaan. Kisah perumpamaan itu untuk menerangkan atau memperjelas suatu pengertian atau keadaan bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi. Itu hanya sebagai perumpamaan saja. Yang ketiga, kisah futurolog. Kisah futurolog itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang ada untuk menguatkan masalah yang sulit diterima oleh akal. Kemudian ditinjau dari segi panjang dan pendeknya, ada 3. Kisah panjang, contohnya itu seperti kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf. Yang kedua, kisah sedang. Kisah sedang itu contohnya seperti kisah Maryam dalam Quran Surat Al-Maryam, kisah Nabi Adam dalam Quran Surat Al-Baqarah dan At-Toha. Dan yang ketiga, kisah pendek. Kisah pendek itu contohnya seperti kisah Nabi Hud, Nabi Lut dalam Quran Surat Al-A'raf. Kemudian macam-macam dari qasas fi Al-Quran. Ditinjau dari segi waktu itu ada 3. Yang pertama, kisah-kisah dari hal ghaib pada masa lalu. Contohnya seperti kisah tentang dialog malaikat dan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah bumi, kisah tentang penciptaan alam semesta, kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya ketika di surga, dan kisah Nabi Nuh, Musa, dan Maryam. Yang kedua, kisah-kisah dari hal gaib pada masa sekarang. Contohnya itu seperti kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan iblis. Yang ketiga, ada kisah-kisah dari hal gaib pada masa yang akan datang, seperti kisah Nabi Muhammad bermimpi akan dapat masuk Masjidil Haram bersama para malaikat. Kemudian ditinjau dari materi, itu ada 3 juga. Yang pertama, kisah yang berhubungan dengan para nabi dan rasul. Contohnya seperti kisah Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan lain-lain. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan personil atau kelompok. Contohnya itu seperti kisah tentang Luqman, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, Talut, dan Jalut. Kemudian yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Contohnya seperti Perang Badar,
terus kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan kisah tentang Abu Lahab kelak di akhirat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya cerita di dalam Al-Quran. Hikmah adanya cerita di dalam Al-Quran yang pertama untuk menjelaskan asas-asas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, mengokohkan hati Nabi Muhammad dan hati umat Nabi Muhammad terhadap agama Islam. Yang ketiga, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi perihal kisah-kisah terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang keempat, membantah atau menolak ucapan orang-orang ahli kitab, kebohongan orang-orang ahli kitab dengan bukti atau hujah yang menjelaskan petunjuk dan keterangan yang berada di dalam kitab sebelum diubah yang mereka tentang. Yang kelima, cerita merupakan bentuk karangan yang dapat menarik perhatian para pendengarnya dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat menenteramkan jiwa-jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Hikmah pengulangan kisah di dalam Al-Quran yang pertama untuk menunjukkan ketinggian mutu sastra balawah dalam Al-Quran. Yang kedua untuk menunjukkan ketinggian mukjizat Al-Quran. Yang ketiga untuk menunjukkan pentingnya kisah di dalam Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan bahwasannya setiap pengulangan kisah di dalam Al-Quran itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, presentasi ketiga yang akan disampaikan oleh sahabat kami, Hildah Meliana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kesempatan ini saya akan membahas bantahan terhadap tuduhan kaum orientalis. Ada 3 tuduhan kaum orientalis terhadap kisah-kisah Al-Quran, yakni yang pertama, dari seorang Nasrani, yang kedua, dari seorang Buhairo, dan yang ketiga, dari Waroko famili Khadijah. Yang pertama, tuduhan dari seorang Nasrani. Mereka menuduh karena adanya banyak kisah Al-Quran yang sesuai dengan kenyataan karena Nabi telah belajar sejarah dari seorang pemuda Nasrani yang berbangsa Romawi. Kemudian semua tuduhan tersebut terbantahkan dengan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, fakta Nabi datang kepadanya bukan untuk belajar sejarah, namun untuk melihat cara membuat patung saja. Dan fakta yang kedua, Nabi datang kepadanya pemuda itu hanya sekali atau 2 kali, hingga tidak sesuai dengan banyaknya kisah dalam Al-Quran. Dan fakta yang ketiga, jika memang pemuda itu mengajarkan sejarah pada Nabi, tentu kisah dalam Al-Quran ala Kristen adanya, bukan ala Islam. Tuduhan yang kedua dari pendeta Buhairo, menuduh banyaknya kisah Al-Quran sesuai dengan fakta karena Nabi belajar dari pendeta pengikut Arius yang bernama Buhairo. Sekaligus tuduhan itu benar adanya berdasarkan sedikit fakta bahwa Nabi pada umur 12 tahun pernah diajak pamannya berdagang ke negeri Sam. Di sanalah beliau bertemu dengan Buhairo. Adapun jawaban dari tuduhan tersebut adalah yang pertama, karena Nabi bertemu Buhairo hanya sekali dan tidak mungkin menghasilkan catatan sejarah yang banyak. Fakta yang kedua, jika pendeta Buhairo mengajarkan tentunya cerita dalam Al-Quran yang berala Yahudi dengan berbahasa Arab, sedangkan Al-Quran sendiri ala Islam dan berbahasa Arab. Dan fakta yang ketiga, Nabi SAW adalah ummi yang tidak pandai menulis dan membaca, sehingga tidak mungkin beliau menuliskan sejarah yang banyak dan sulit dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, dari Waroko famili Khadijah adalah seorang pendeta pandai yang sangat tuha. Tuduhan ini tidak berdasarkan dalam sejarah, yakni ketika Nabi baru saja menerima wahyu yang pertama. Beliau pulang dengan gemetar dan meminta diselimuti oleh istrinya, sambil menceritakan hal yang baru saja terjadi. Kemudian Khadijah mengajak suaminya untuk menanyakan hal tersebut kepada Waroko. Tetapi tuduhan ini tidak benar dengan alasan
Yang pertama, Warokoh hanya menjelaskan bahwa orang yang datang pada Nabi adalah malaikat Jibril, seperti yang datang kepada Nabi Musa. Dan ketidakbenaran yang kedua adalah Nabi bertemu Warokoh hanya sekali dan sebentar. Jadi tidak mungkin Nabi belajar padanya sebanyak kisah dalam Al-Quran. Dari kebenaran kisah Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah dalam membacanya, dan tidaklah kisah yang ada dalam Al-Quran kecuali kebenaran sejarah yang dituangkan dalam kata-kata yang indah dan tersusun rapi, yang terdiri dari lafaz-lafaz dan uslub-uslub yang indah. Apa saja yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran adalah benar, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kisah mereka kepadamu ya Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka sebagai petunjuk.